selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tim SAR kerahkan helikopter untuk mencari 3 orang pemancing yang hilang di perairan lepas Pantai Bungus. Polda Sumbar turunkan tim DVI untuk lakukan antemortem pada keluarga korban pemancing yang hilang karena kapalnya terbalik. Polda Sumbar menahan 4 orang yang diduga mafia tanah di Kota Padang. Tiga orang pemancing yang hilang karena kapalnya terbalik di perairan sekitar Pulau Pisang Gadang pada Senin dini hari hingga Rabu sore belum ditemukan oleh tim SAR. Pencarian yang dilakukan oleh tim SAR melibatkan sebuah helikopter milik BNPB. Helikopter ini mulai beroperasi sejak Rabu pagi, hari ketiga operasi dilakukan. Untuk memaksimalkan pencarian selain didukung oleh helikopter, tim SAR juga menurunkan 4 buah kapal dan beberapa buah perahu karet, yakni 2 buah kapal kantor SAR Padang, 1 kapal TNI Angkatan Laut, dan 1 kapal milik Polairut Polda Sumbar. 3 orang korban yang hilang di laut ini dicari dari 2 arah yang berbeda. Ada tim yang menyisir dari lokasi kapal terbalik menuju arah selatan, dan ada tim yang menyisir dari arah selatan menuju lokasi kapal terbalik. Untuk tim yang bergerak ke arah selatan, dikomandoi dari kapal SAR Yudhistira. Sedangkan tim yang menyisir dari arah selatan menuju lokasi kapal terbalik dikomandoi dari Painan, Pesisir Selatan. Pencarian dipusatkan ke arah selatan karena arus laut memang mengarah ke selatan. Hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya 10 pemancing yang selamat pada Senin pagi di daerah Pulau Sinyaru yang berjarak sekitar 8 km arah selatan dari lokasi perahunya terbalik. Untuk titik pencarian masih tetap ke arah selatan, karena memang sampai sekarang harus masih mengarah ke tenggara dan selatan. Untuk pos yang kita buka tuh ada 2 titik. Saat ini yang pertama di KN SAR Yudhistira di posko utama, dan yang kedua ada di Painan. Nah, kita juga dibantu oleh tim gabungan, instansi lain juga ada potensi yang lainnya, seperti dari Angkatan Laut diturunkan KRI Sinyaru dan Kalabang. Dari Polair juga ada 2 kapal yang diturunkan. Seperti diberitakan sebelumnya, kapal yang ditumpangi oleh 13 orang pemancing terbalik karena dihantam badai dan gelombang tinggi pada Senin dini hari. 10 orang diantaranya berhasil ditemukan tim SAR dan nelayan setempat pada Senin pagi. Sedangkan 3 orang lagi hilang dan hingga saat sekarang belum ditemukan. Rencananya operasi pencarian akan dilanjutkan pada Kamis pagi ini dan akan terus dilaksanakan hingga hari Minggu depan sesuai dengan peraturan pencarian korban hilang selama 7 hari operasi. Dari Padang, Alfi melaporkan. Mau pengambilan sampel DNA, jadi kan kemungkinan yang positif kan kalau dapat selamat, kalau misalnya apa kan. Bertempat di pos Polairut Polda Sumbar di daerah Muaro, pusat Kota Padang, tim DVI Polda Sumbar mengumpulkan data korban para pemancing yang hilang di laut karena kapalnya terbalik Senin dini hari. Antemortem dilakukan pada keluarga korban yang akan dijadikan data sekunder. Di sebuah tenda komando yang didirikan khusus, tim DVI Polda Sumbar mewawancarai keluarga korban untuk pengumpulan data sekunder. Data yang dihimpun berupa informasi, mulai dari data umum korban seperti nama, umur, berat badan, tinggi badan, pakaian dan aksesoris yang dikenakan korban terakhir kali, hingga dengan barang bawaan korban serta kepemilikan lainnya. Petugas juga mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri korban, seperti warna kulit, warna dan jenis rambut, golongan darah, catatan medis gigi, dan tanda khusus lainnya. Jika korban ditemukan, maka petugas bisa dengan segera melakukan identifikasi karena antemortemnya telah lengkap. Kegiatan yang dilakukan oleh tim DVI Polda Sumbar ini diapresiasi oleh Kapolda Sumatera Barat. Kepada keluarga korban, orang nomor 1 di jajaran kepolisian Sumatera Barat ini menyampaikan rasa prihatin yang mendalam.
Saya turut prihatin ya. Kita dari sejak hari Minggu berupaya secara maksimal ya, bersama-sama teman laut Basarnas. Sementara itu, Polairut Polda Sumbar menurunkan kapal patrolinya untuk bergabung dengan tim SAR melakukan operasi pencarian. Kapal ini juga dilengkapi dengan 2 buah perahu karet bermesin, sehingga memudahkan untuk melakukan manuver di tengah laut. Ya, tetap kita akan menyisir ya. Artinya bukan di kita di situ aja ya. Mungkin dia sudah ke bawah arus, kita akan kita sisir semua. Itu kita koordinasi dengan Basarnas. Sudah ada perencanaan untuk perencanaan penyisiran berdasarkan titik-titik koordinat. Hingga Rabu sore, operasi pencarian terhadap 3 orang pemancing yang hilang belum berhasil dengan maksimal. Rencananya operasi pencarian akan dilanjutkan pada Kamis pagi ini. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus tanah kaum mabut yang sudah menahun akhirnya tuntas juga. Polisi menangkap Lehar dan 3 orang rekannya yang menjadi mafia tanah. Mereka disangkakan melakukan pemalsuan surat dan penipuan kasus tanah yang luasnya mencapai 4 kecamatan di Kota Padang. Para tersangka ditampilkan di ruang pertemuan Mapolda Sumatera Barat Rabu siang. Ada 4 orang tersangka, salah satunya adalah Lehar. Peran mereka berbeda-beda. Namun modusnya sama, yaitu para tersangka sanggup untuk membuka blokir tanah di kantor pertanahan Kota Padang dengan membuat surat perdamaian dan surat kesepakatan penglepasan hak atas tanah kaum mabut. Dalam kasus ini ada 2 orang korbannya yang membuat laporan ke Polda Sumatera Barat, yaitu Budiman yang mengalami kerugian 1.350.000.000 rupiah dan Adrian Syahbana yang mengalami kerugian 8.500.000.000 rupiah. Ya, jadi Polda telah melakukan penangkapan dan penahanan kepada 4 tersangka atas kasus penipuan dan juga pemalsuan surat-surat dokumen yang kini yang bersangkutan dilaksanakan proses sampai nanti ke pengadilan. Ya. Ini terkait dengan kasus Lehar itu ya? Ya, kasus Lehar CS ada 4 tersangka. Polisi memperlihatkan sebagian barang bukti yang disita, yaitu surat-surat tanah dan surat-surat pelepasan hak yang dibuat oleh para tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 263 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Saat badai dan angin kencang yang melanda Kota Padang sepanjang hari Selasa, 9 buah pohon tumbang di 9 lokasi yang berbeda di Kota Padang. Pohon-pohon tersebut menghambat akses jalan dan mengganggu lalu lintas. Salah satu di antara pohon yang tumbang itu menimpa rumah warga di Kampung Teleng, pinggiran Kota Padang. Meski tak ada korban, pemilik rumah mengalami kerugian harta benda karena rumahnya rusak tertimpa pohon dan peralatan elektroniknya rusak diguyur hujan deras. Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang mengetahui informasi tersebut segera ke lokasi melakukan evakuasi pohon yang tumbang itu. Petugas mengalami kesulitan karena di lokasi itu tak memiliki pencahayaan yang cukup, sehingga petugas bekerja dalam kegelapan dan dibantu dengan cahaya penerangan seadanya yang berasal dari senter. Selain itu, pohon yang tumbang berjenis pohon enau dengan ketinggian lebih dari 20 meter dan diameter sekitar 40 cm. Petugas terpaksa memotong pohon tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar mudah dievakuasi. Dari kemarin malam, untuk angin cukup kencang dan disertai hujan lebat, ada pohon tumbang di sini Jalan Kampung Teleng. Untuk pohon sendiri, pohon anau dengan panjang 20 meter dan diameter kurang lebih 40 cm. Menimpa rumah warga. Untuk korban jiwa nihil, namun untuk korban kerugian harta benda itu mungkin ada. Jadi tim kita punya 3 regu di BPBD Kota Padang. Semua regu itu terlibat untuk penanganan pohon tumbang yang terjadi dari kemarin malam. Masyarakat diminta waspada dan hati-hati saat musim angin kencang yang melanda Kota Padang sejak 3 hari terakhir.
Pasalnya, sebagian besar pohon pelindung jalan yang ada di Kota Padang telah berusia tua dan lapuk, sehingga sangat mudah tumbang jika terjadi angin kencang dan badai. Dari Padang, Alfi melaporkan.